Hai guys, hai YouTube, welcome back to my channel. Balik lagi di podcast di Kas. Setelah 1 minggu gak ketemu ya, kangen gak sih? Kangen dong, kangen aja. Kita lagi sibuk. Iya, maaf ya. Oke, di episode ke-7 itu di bagian akhir, kalau kalian semuanya pada nonton di podcast episode ke-7 tuh kita sempat bahas near death experience. Iya. Itu yang gue bilang gue pernah punya. Apa sih near death experience pengalaman hampir mati. Pengalaman seseorang yang dekat dengan kematian. Ya, kamu pernah gak? Aku pernah. Pernah. Aku dulu ya? Iya. Ya, jadi waktu itu aku pernah kecelakaan motor. Wow. Enggak ya, enggak gitu ya. Oh Ekspresi. my god, gitu dong. Oh my god. Anjir, ceria banget. Nah, terus jadi posisinya gue bawa motor, gue pengen masuk jalur cepet. Itu berarti salah lo dong. Kok salah gue? Enggak ya? Oh, bukan jalur busway ya. Bukan cuma dong. jalur cepet aja. Jalur cepet. Nah, kirain. Gue pengen masuk jalur cepet, terus Metro Mini nih nyalip gua, mau nurunin penumpang. Oh, jadi otomatis gua harus begini kan, nyalip ke kanan gitu. Tapi salahnya gue mungkin nggak ngelihat spion. Di kanan gue ternyata ada mobil kencang, jedar gitu. Gue ditabrak sama mobil. Itu kejadiannya kayak secepat kilat gitu. Iyalah, terus tapi gue masih ingat karena jatuhnya tuh lumayan berapa detik lah gitulah. Gue kayak agak keseret sama itu karena lumayan kencang ya. Keseret sama motor, gue sempet teriak astagfirullahaladzim sambil nendang motor gue itu biar gue nggak kebawa mulu kan. Terus ya udah pas udah itu tuh yang gue takut tuh cuman ditabrak lagi sama apalah motor lagi kayak apa tuh Metro Mini kayak atau apalah itu. Terus pas gitu gue udah bangun, motor gue di mana, gue ada di mana gitu. Tapi alhamdulillahnya pala gue nggak kebentur apa segala macam. Cuman gue kan sayangnya nggak pakai celana jeans, nggak pakai celana yang tebel kan. Jadi gue pakai celana bahan. Ya udah, gerowak, robek-robek kaki ya. gue, sikut gitu. Sikut juga sih sebenarnya pakai jaket sih gue. Tapi bolong. Iya, cuman nembus ke ya? ini, karena kan begini kan. Iya. Jadi yang parah tuh emang sebelah kiri gitu, udah bolong, celana gua robek, ngampleh-ngampleh gitu. Terus ya udah, gua minggir dulu, gua cuman kayak handphone gua kan di kantong ya. Jadi gua handphone gua mana gitu kan yang gue langsung ngambil handphone gua, amanin lah ya, karena kan langsung banyak orang tuh. Langsung udah mbak, motor gua diberdiriin, diiniin, duduk dulu, udah langsung jalan dulu gitu, rame kan. Ini ada orang yang giniin mobilnya lah, mas ini dulu minggir dulu gitu, yang nabrak gue tuh. Cuman dia turun, dia mastiin keadaan gue, mbak nggak apa-apa mbak, kata dia. Iya nggak apa-apa mas, gue bilang gitu. Udah nggak apa-apa, jalan aja. Nggak apa-apa tapi udah compang-camping loh. Karena gue tuh mikirnya aduh ribet kan, gue tuh nggak mau males ribet karena gue juga tahu kondisi gue tuh cuman ya udah luka luar gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu, gue nggak ada yang ke kepala atau ke apa ya, nggak parah lah gitu. Menurut gue tuh cuman ya luka-luka doang. Terus dia udah gue suruh jalan karena lu juga mau kerja. Iya, karena gue juga mikir aduh gue nggak mungkin izin lah di jam yang emang gue di jam yang mau nyanyi gitu kan. Gue nggak mungkin nyari pengganti, nyari kemana gitu, kasihan. Gue mikirin anak-anak sih. Akhirnya yaudah mereka si emasnya itu jalan, udah nggak apa-apa mas, gue iniin ke mas udah nggak apa-apa, makasih gitu. Gue tetap bawa motor, pas naik ke motor gue udah stangnya gini. Kalau stangnya gini bannya lurus gitu. Iya. Yaudah gue tetap jalan ke tempat gue kerja dengan keadaan kayak udah gitulah, udah gembel gitu kan. Nyampe sana, kenapa ya ampun, ya ditabrak mobil gini-gini deh pokoknya. Udah duduk dulu, minum dulu, nggak usah langsung nyanyi, udah istirahat dulu biar vokalis ya. Kan pakai 3 vokalis, jadi udah biar si teman-teman kamu aja dulu yang handle gitu kan. Jadi gue juga nyanyi kayak cuman bisa 2 lagu gitu, tapi gue ntar duduk karena kan jujur aja apa ya, tulang ekor gue tuh agak sakit kan, karena mungkin benturan ya. Gitu. Terus ntar nyanyi lagi, duduk lagi gitu. Nah itu tuh masih tenang tuh gue, masih nggak ada perasaan yang gimana, cuman biasa aja. Iya, karena langsung aktivitas sih. Biasa aja pas segala macam, cuman ya udah dibersihin kan pakai ini tisu atau apa segala macam.
Pas sampai kosan, punya waktu sendiri, lu flashback lagi sama kejadian kecelakaan itu, aduh, nangis gue. Iya. Gue bener-bener kayak, Nah itu baru shocknya di situ, iya, balik shock lagi. keluar ini gue, fear gue keluar gitu. Aduh, ya Allah gitu. Maksudnya tadi ditabrak sampai sebegitunya gitu. Emang kenceng gue berasa banget. Ih, untung alhamdulillah ya Allah nggak kenapa-napa gitu. Apa cuman luka ini doang. Tapi gue nangis, ya Allah makasih ya Allah. Wah, gitulah pokoknya drama lah. Udah. Iya, seputar itu aja sih kalau kecelakaan. Itu karena soalnya kayak kecelakaan pertama gua. Oh, oke. Ngerti nggak lo? Jadi gue shock Tapi nggak banget. sampai yang gimana-gimana ya? Nggak sampai koma sekarat gitu-gitu. Kritis Amit-amit. gitu. Nah kalau gue pernah koma Waduh. gitu. Jadi sama kejadiannya, naik motor juga. Itu gue SMA lah 2005-2006 gitu. Oke. Itu lebaran kedua gue mau ke rumahnya sahabat gue karena emang ya udah sering main ke sana kan. Terus ya udah tuh berangkat, emang nyepelein sih gue nggak pakai helm karena gue mikirnya deket gitu, gitu kan. Di Cibinong. Dia di Cilodong waktu itu, gue di Cibinong. Oh iya, oke. Deket lewat belakang tuh deket deh, pokoknya udah ini. Terus ya udah jalan pelan-pelan kan namanya lebaran kan jalanan sepi ya, sepi banget gitu. Kayak ya udah gue pelan-pelan. Itu pas mau masuk ke perumahannya kan belok kanan, nah motor Lu tuh sebenarnya, bentar lu. Lu tuh sebenarnya mau belok kanan tuh dari emang lagi lurus gini mau belok kanan, atau karena kan gini loh logikanya. Kalau kita mau di depan nih mau belok kanan, kita pasti di posisi sebelah kanan. Iya, kan? di posisi sebelah kanan. Gue udah rada minggir ke kanan baru mau. Enggak yang dari tengah tuh Enggak lah. patah gitu kan? Enggak lah. Karena kan maksudnya dia nabrak berarti dia juga di posisi kanan kencengnya. Iya. Ya kan ugal-ugalan aja. Jalanan sepi. Oke. Dia posisinya kenceng banget, ngebut banget. Anjrit. Ya gue sampai kepental berapa ratus meter, nggak tahu ya berapa puluh meter mungkin ya. Puluh atau ratus gue juga nggak tahu, pokoknya katanya jauh. Jauh banget dong, 100 meter. Iya beneran. Serius? Saking kencengnya, tanya deh. Ini gue dapet ceritanya juga dari orang-orang sekitar gue ya. Soalnya gue udah nggak inget. Belok kanan, jedar, mental, terus ceduk gitu, kebentur, keseret aspal. Ini satu punggung tuh abis semuanya, itu bekas aspal gitu semua. Terus ya udah, itu gue nggak sadarin diri, langsung kayak ibaratnya pingsan gitulah. Langsung bener-bener total gitu, nggak inget. langsung blank gitu. Tapi pas kejadian benturan itu ingat? Enggak. Taunya mau belok yang aja? Gue inget, gue lagi mau ke rumah temen gue, lagi belok kanan. Itu iya lagi mau belok. Gue tuh ingat ada warung di sebelah kanan. Itu gue lagi ngeliat, maksudnya sempet ngeliat warung itu gitu. Udah itu doang. Dari situ pas udah itu kan ya sama mungkin ya, semua kecelakaan tuh kejadiannya cepet banget. Itu langsung hilang gitu, langsung masih pingsan tuh gue, dibawa ke klinik terdekat gitu kan. Itu untungnya gue bawa handphone, dibantu sama tukang ojek sekitar gitu buat nelfonin ke keluarga gue datang, udah pada nangis coy. Karena ngeliat kondisi gue kayak gitu mungkin ya. Itu gue sempet bangun pas di klinik itu. Beberapa saat setelah kejadian gue sempet bangun cuman teriak doang, kesakitan. Sakit kan, gak boleh pakai bantal ya. Mana mau pakai bantal, sakit banget gitu. Terus kenapa aku di mana gitu, teriak-teriak gitu. Nyokap gue pada ada yang gitu. Enggak, sinetron dong. Itu benar-benar kayak sinetron sih, kayak aku di mana gitu, kayak apa sih. Itu ya, nempel ketabrak gitu. Terus gak lama tuh udah hilang. Pingsan lagi. Itu koma, koma 2 hari gitu. Kan lu dibawa dulu ke rumah sakit kan? Enggak, ke klinik. Lu komanya udah di klinik? Iya, setelah gue kebangun itu? Kebangun teriak, udah. Baru lu dibawa ke rumah sakit? Baru abis itu dibawa ke rumah sakit, udah dinyatakan koma sama orang rumah sakit, kayak gitu. Terus selama... Itu di klinik itu gue muntah darah 6 kali. 6 kali. Nah itu penjelasannya gimana? Beda-beda sih. Kalau misalnya gue pernah ngobrol sama temen gue yang sama-sama pendarahan otak juga, dia kecelakaan motor juga, dia bilang gak bagus kalau muntah darah, katanya dokter aku. Karena? Gitu. Gak tahu, gue juga gak tahu. Dia cuma bilang katanya gak bagus. Nah kalau dokter yang nanganin gue bilangnya
itu bagus, nggak apa-apa, biar nggak jadi gumpalan, nggak jadi gitu. Jadinya dia ya keluar gitu. Gue juga nggak tahu sih yang bener yang mana jadinya kan. Sampai rumah sakit setelah 2 hari itu gue sadar itu posisi gue miring karena ini udah growak gitu kan. Itu gue nangis lagi pas bangun. Udah kesakitan, pala itu udah rasanya udah kayak gimana karena pendarahan otak kan gitu, jadi ada gumpalan. Iya gitu. Terus gumpalan darah kan. dioperasi? Enggak Dioperasi. Enggak dioperasi. Terus gitu. Diapain? Enggak diapa-apain, dikasih, gue nggak tahu sih. Ini kayaknya harus tanya nyokap gue atau kakak gue deh. Gue juga dapat cerita ini kan dari mereka gitu. Pokoknya ya udah setelah itu pulang ke rumah, sampai sekarang tuh gue nggak tahu bentukannya yang nabrak gue kayak gimana sama sekali gitu. Tapi jadi, dia ini tanggung jawab, keluarganya dia tanggung jawab, ketemunya sama nyokap gue gitu. Jadi kan selama gue di rumah sakit gue nggak tahu deh pokoknya gitu, sampai pulang ke rumah pokoknya obat-obatannya semua ditanggung jawab gitu. Terus selama koma itu lo ngerasain apa? Nggak ada. Gue kayak ngerasa ya udah lagi tidur lelap aja selama 2 hari. Nggak kayak dibawa ke nggak kayak di sinetron. Enggak, sinetron juga. Sinetron kejadian sekarang nyata juga ada. Ada ya? Ada, banyak. Yang kayak ketemu malaikat. Oh enggak. Gue kayak tidur aja. Kayak gitu. Jadi kan itu selama recovery itu gue di rumah aja kan. Ya, hampir 2 bulan, sebulan apa 2 bulan gitu tuh gue di rumah dengan minum obat yang segambreng-gambreng. Kayaknya sekali minum 7 obat. Gue nggak tahu ya itu obat apaan aja tuh. Nyokap lah yang tahu gitu. Dikasih obat, terus dikasih, karena nggak cuman otak kan, ke kuping juga karena benturannya di belakang sini jedang itu, di kuping gue sebelah kanan juga gue ada penyumbatan gitu. Jadi Eke budek, totally budek ya. Bener-bener nggak bisa dengar sama sekali kuping kanannya kayak gitu. Tapi kalau ngomong masalah budek, gue juga pernah ada kejadian pernah budek juga. Pernah. Dan berdarah juga kuping gue. Jadi lagi korek kuping enak-enak gitu, terus tiba-tiba nyokap gue dari dapur gitu nggak ngelihat ada siapa di kasur kan, dia masuk ke, dia kayak ngelempar bantal, itu lagi ngobrol sama temennya, dilempar set niban gua lagi niban ininya ketenbatnya lumayan lah, lu tahu kan bantal bukan busa cuy, kapuk. Iya. Berat kan kapuk. Itulah langsung zek gitu kan. Terus aduh gua kan kesakitan, kenapa, aduh cuman bisa gitu doang. Terus pas dibuka gini ngalir gitu darah, langsung dibawa ke rumah sakit, dikasih obat tetes juga. Iya gue gitu. Obat tetes itu lu berdarahnya di luar, gue nggak kelihatan, gue di dalam berdarahnya. Tapi lu nggak bisa dengar juga? Nggak bisa lah. Oh iya sama. Gimana coba bodoh. Iya benar kayak gitu. Jadi sampai karena nggak masuk sekolah tuh banyak rumor di sekolah gue tuh. Apa tuh? Katanya saya amnesia. Tolong ya yang ngomongin gue tuh jangan sampai gue nggak amnesia. Bukan amne maneh. Sia maneh. Iya. Jadi emang nggak amnesia, cuman short memory loss aja. Gue masih ingat orang, gue masih ingat nama, gue masih ingat semuanya. Cuman beberapa memori kejadian-kejadian tuh gue lupa. Momen terus, ya. Momen yang lupa. Terus gue juga jadi gampang lupa banget deh. Kayak udah nanya gitu kayak ke teman gue, lu sekolah di mana sekarang? Kayak udah dijawab sampai gue nanya sampai 3 kali. Itu nggak selangnya tuh nggak nyampe semenit, gue udah nanya lagi gitu, lu sekolah di mana? Nggak nyampe semenit gue nanya lagi gitu, dengan kayak gue nggak inget sama sekali kalau gue udah nanya. Sampai akhirnya teman gue negur, tadi lu udah nanya, udah 3 kali nanyanya. Tadi lu udah nanya Dori. Finding Nemo. Oke, let's find Nemo. Who's Nemo? Aduh, iya untung sabar juga tuh dia mau ngasih tahu gue. Tapi kena di psikis gue langsung kayak sedih, gue nggak terima kayak gitu-gitu. Iyalah, pastilah pressure juga kan ke lu pengen recovery-nya cepet, tapi ternyata itu banyak lama. Side effect-nya. Ya kan? Lupaannya parah, terus vertigo gitu, itu lama banget. Emang gue juga ada cerita sih tentang lo waktu pasca kecelakaan itu sih. Jadi gue diceritain sama nyokap lo, si Ean dulu kata dia, habis kecelakaan kan kupingnya budek dia. Terus dia nerima telepon dari temennya, halo, ya apaan? Kagak kedengeran suara lo? Hah? Apaan? Padahal si temen gue tuh udah ngomong ngoceh. Udah ngomong ngoceh, apaan? Gak kedengeran suara lo?
kata mamanya, pakai kuping yang mana?" Kata. Oh iya, langsung oh iya. Oh iya. Kuping yang budak dia pakai. kanan. Pas gue pakai kuping kiri, oh lu gak denger gue lu emang pakai kuping mana, langsung gitu sih. Sahabat gue juga udah tahu kalau gue budak banget kan, karena dia salah satu orang yang tiap hari nemenin gue di rumah sakit. Gue recovery itu dia tiap hari datang kayak gitu sih, Ngasih info apa kejadian kalau di sekolah gini-gini, karena gue nggak masuk sekolah itu. Tapi lo tetap stay di sekolah itu atau gimana? Gue tetap di sekolah itu sampai sembuh. Sampai pas udah masuk sekolah lagi, itu kan gue nggak sekolah kan lumayan lama, terus infusan gitu-gitu, badan Eko bengkak coy, sampai orang jadi putih banget kan dulu gue SMP-nya tuh. Ini dia fotonya. Jangan. Oh enggak ada. Hitam kan, karena nanti aku share. main mulu gitu, kayak panas-panasan jadi agak hitam. Terus pas habis kecelakaan gue jadi balik lagi putih. Itu cuy. Terus nggak keluar juga kan sama sekali kan, masih sakit. Anda mau putih? Jangan dong, jangan. Gue udah jangan. Diinfus. Jangan keluar rumah gitu. Tapi gue waktu itu diinfus karena DBD nggak putih. Ya lu berapa hari doang, gue kan lama. Ya, 3 hari doang. Nggak ngaruh kalau 3 hari. Terus kayak teman-teman gue, Sen kayak balon ya, kayak ditiup gitu. Pas gue, kayak ditiup. Ini udah habis kecelakaan, dapat omongan gitu, rese banget dah. Terus ada lagi nggak? Apa? Oh, ada satu lagi waktu masih bayi. Berarti lo nggak ada memori dong tentang ini? Iya, ini gue diceritain sama oma gue, sama nyokap gue. Gimana? Jadi waktu masih kecil tuh gue lagi nyusu. Itu ke nggak tahu deh, susu botol kali ya. Nanti gue tanya nyokap gue dulu deh. Intinya lagi nyusu, gue cuma kayak lagi nyusu, kesedek gitu, keselak gitu, terus nggak bisa napas. Terus muka gue udah biru katanya, gitu. Langsung gue nggak tahu ya habis itu diapain, terus ya kayak gitulah. Itu gue yang dapet cerita tuh karena gue sering pulang ke Manado, jalan lah sama oma gue. Biasanya kan jalan kaki kita kan kalau mau ini jalan itu sepanjang tetangga kalau nanya, oh ya oma, even nyapa aja, hai oma, iya ingat ini Sean anak Eko nih yang hampir mati. Oke. Itu masih gue diemin. Oh mungkin ya udahlah ya gitu. Jalan lagi, ketemu lagi orang. Oma, siapa itu oma? Ini Konipe anak yang hampir mati. Oke, 2 kali. Dan itu terjadi berkali-kali sampai kayak akhirnya pas pulang gue cerita sama nyokap gue, mah aku gini. Iya emang kamu hampir mati dulu katanya gitu. Baru diceritain. Ya mungkin emang sebenarnya tetangga lo tuh ada di situ. Iya tahu ya, kan? tapi kan kejadiannya udah beberapa tahun silam, jadi oma kayak ini loh, masa lo gak inget gitu. Saya hampir mati Priscilla Anggoma gitu. Jadinya panjang nama gue jadi panjang, ada nama tengahnya hampir mati. Oke, kalau gue juga ada sih. Tapi menurut gue ini kayak nggak tahu, masih di gue sendiri pun kayak masih jadi pertanyaan ini apa. Jadi gue pernah ke Ternate selama 1 bulan. Cuman gue pas sampai sana nggak tahu mungkin perubahan cuaca atau apa, gue sakit. Gue sakit ngejoprak doang di kasur. Terus suatu malam tuh gue kayak kebangun gitu. Tapi gue ngeliat diri gue tidur. Oh my god, kayak itu arwah lo dong. Iya. Terus gue apa nih gitu kan, kayak bingung kan. Pertamanya kayak ngeliatin kok itu gue tidur, ini gue gitu kan, ngeliat ada teman-teman gue juga pada tidur apa segala macam. Terus gue kayak nggak mau gitu kan, nggak masuk lagi, nggak turun gitu kan. Terus pokoknya kayak cuman 10 detik lah. Oh cepet ya. 10 detik. Terus gue tiba-tiba kayak gitu, udah di diri gue gue lagi tiduran gitu. Nah itu gue bingung apa. Itu kakak gue juga pernah cerita, tapi dia nggak bilang kalau dia sakit atau enggak. Dia cuma bilang karena kakak pernah ngelihat diri kakak pas lagi tidur dia ngelihat gitu ya, sama kayak ya, lo gitu. Juga gue lagi tidur sih, cuma posisinya gue lagi sakit kan. Nah mungkin kalau di medis ada kali ya ininya, maksudnya penjelasannya kenapa kan, soalnya lu lagi sakit demam kan pasti tuh demam ya, demam tinggi ya maksudnya mungkin relate, mungkin ada
mungkin. Iya, kalau di medis tuh ada Nggak mungkin. tahu. Nah, penjelasannya. gue Kalau- saking takutnya. Kalau ini mistis, kalau ngomongin mistis ya udahlah ya, serem jadinya. Tapi gue emang saking takutnya, gue tuh ya jadinya nggak cerita sama siapa-siapa nih, baru cerita di sini nih, sampai nyokap bokap gue juga kagak Ya tahu deh ampun, soal ya udah ceritanya. sekarang berarti mama sama bapak tahu. Gitu deh. Kalau gue sih kalau yang sekarang itu kan kejadiannya udah berapa belas tahun yang lalu, itu kayak kalau gue inget lagi itu benar-benar kayak reminder sih gitu. Berarti Tuhan tuh kasih gue kesempatan berkali-kali gitu. Ini kayak disentil gitu, diingetin kalau Ditegur lah. ditegur, Ibaratnya kayak kita ditegur orang tua gimana sih gitu. Ini kayak Ya. diingetin. Lo di dunia tuh cuman sebentar, gak ada apa-apanya lo gitu. Ya jadi bisa lebih bersyukur sih, kayak Betul. sampai sekarang masih bisa podcast kayak gitu-gitu. Berarti mungkin ada tugas gue yang belum selesai di dunia ini kan, kayak Iya. gitu. Ya, pokoknya mudah-mudahan kita juga selalu dikasih kesehatan, Amin. umur panjang. Oh iya, karena kita pengalamannya nih kecelakaan, tolong kalian masih berkendara dan bawa Yap. kendaraan sendiri itu, naik motor tuh tolong pakai helm. Banget, mau deket mau jauh, Ya pokoknya karena pakai kasus gue kan helm. parah tuh, karena gue nggak pakai helm. Kayak gitu itu sampai berapa bulan tuh setelah kecelakaan tuh gue nggak sama sekali nggak mau naik motor. Trauma. Sekalinya ya udah deh, berani nih gitu, ke warung aja pakai helm, kayak deket berapa meter pakai helm. Gue nggak Saking trauma sih. takutnya gue dulu. Gue tuh kecelakaan itu nggak bikin gue trauma. Gue tapi jauh lebih hati-hati. Gue lihat spion dikit-dikit, mau ke kanan lihat spion kayak gitu. Jadi lebih itu dulu aware gue aja. apa ya, kayak jadinya tadinya suka yang cepat-cepat gitu. Nyokap gue kan kalau nyetir mobil juga ngeri ya. Semenjak kecelakaan itu gue jadi kayak bawel, mau naik motor, mau naik mobil gitu, kayak gue ketakutan gitu. Jangan kenceng gitu. Kalau udah ngebut dikit tuh gue gitu. Tapi jadi gue takut. waktu kenal lu pas bawa motor emang ngeri sih. Itu udah nggak takut ya? Udah nggak takut, udah Bertahun-tahun udah, lalu ya? heeh. Iya, ngeri lah gitu. Iya, Si begitulah Ean emang pokoknya. kalau bawa motor tuh udah belok kanan nih, udah sen belok kanan, tek tek tek, sennya tuh nggak dibalikin lagi sama dia. Ya gitu Biar lah. aja dia ke kanan terus. Iya, rada ngaco mungkin ya gue naik motornya. Kadang mikir sini gue aja. Itu kalau itu yang gue ceritain kan yang parah-parah, yang near death experience. Kalau kecelakaan motor gitu kayak gue juara umum sih, sering banget. Gue nggak pernah lagi sih, alhamdulillahnya ya Allah, makasih. Gue nggak pernah lagi kecelakaan motor, satu Iya. kali itu doang. Janganlah, semoga kita selalu dikasih Lindungin. keselamatan ya. Amin. Pokoknya. Nah, udah selesai ngebahas near death experience kita. Kita bakalan ngebahas Tentang near death experience orang. Nanti kita ceritain di part 2 ya. Iya, oke. Kita ketemu lagi di part 2 near death experience.